Hey, apa kabar? Halo teman-teman di rumah. Hari ini saya habis sekarang berada di Bandung. Ya, saya berada di Bandung. Ini di Grand Cokro. Jadi saya habis tadi di Intercontinental. Sekarang saya berada di Bandung. Tadi naik travel. Wih, macet banget ya, ternyata macet banget. Itu di Jakarta Bandung itu hampir 5 jam ya. Wah, itu sampai gempor nih. Sampai gempor ini pantat sampai gempor. Nah, oke, ini habis di Bandung karena besok saya ada seminar tentang credit strategy for property investor. Jadi sambil malam-malam saya pengen sharing-sharing dikit nih. Jadi kali ini materi kita bincang malam lebih santai ya. Ada 11 viewer, siapa aja? Tolong disapa teman-teman. Halo, siapa aja nih yang lagi standby nih? Ada siapa aja ini? Coba di chat. Nah, oke, kok jempolnya doang gitu ya. Nah, jadi tadi pas perjalanan dari Bandung ada Raymond Susilo, ada Kejora, halo Jo, ada si Ilyas, halo Robi, apa kabar? Satria Salim, ada Jenny, halo Jenny, hai, ada Rizwan Evensa hadir, ada Wibisono Gunawan, mantap, ada Neymar, halo bro, Rohman Wati malam, ada Albert, hai. Ada Tony Herwanto, mantap sekali. Ada Lenny, oke, mantap Lenny, apa kabar ya? Nah, ya, jadi saya akan membahas. Jadi kan pas tadi di Aisten Bayu sampai Bandung KO, ada Ratih, aduh, halo Ratih, apa kabar ya? Nah, oke, jadi pas tadi di Bandung nih sambil jumpa ke BBM-an, ada Iwan absen ya. Ada salah satu murid saya Geston ya. Jadi murid saya Geston itu dia membuat satu BBM tuh lucu. Tulisannya gini loh, kok ini EDC ku ditolak, aku gagal bisnis Geston. Gitu aja. Hah? Cuman gitu aja. Jadi kok aku bisnis EDC ku ditolak, aku gagal bisnis Geston. Wah, langsung saya mikir dalam hati cuman begini aja ya. Kalau anak Anda yang belajar jalan, sekali belajar jalan kemudian gagal terus kayak orang tuanya, kira-kira apa yang terjadi? Saya coba tanya pada Anda, ya kan? Misalnya nih, Anda punya anak belajar jalan, begitu jalan jatuh sekali jeder, bilang, "Mah, aku gagal. Wes, aku gagal berdiri, wes aku gak jalan." Kira-kira apa yang terjadi? Coba kita malam ini lebih banyak interaksi aja supaya lebih paham, ya. Jadi kaget saya langsung jelek. Loh, ini cuman apply aja baru sekali, ya. Terus kemudian ditolak langsung bilang gagal dan aku gagal bisnis itu. Ini kok anu dikit loh. Nah, coba saya ingin tahu. Kalau Anda punya anak, ya kan punya anak Anda kira-kira nah itu kan bingung ya kan? Nah itu ada Neymar bingung, ya kan? Anak Anda belajar berdiri nih, ya kan belajar berdiri, kemudian mindsetnya karena orang tuanya gitu kan, begitu jatuh, wah aku gagal jalan nih, ya sudah nggak jalan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya pasti kacau lah, ya. Jadi itu kadang-kadang mungkin penyebab kenapa hidup Anda jadi gini loh. Kadang-kadang kita ini first time ya is always disaster, ya ingat ya, first time is always disaster. Pertama itu selalu malapetaka, sudah malapetaka. Pertama itu selalu malapetaka. Jangan dikira saya yang sudah pengajar kredit, ya. Kemudian ketika sudah pakai kartu kredit untuk bisnis, kemudian setiap bisnis yang saya buka jalan, kagak. Bahkan bisa dibilang di antara 3 bisnis yang saya lalui 2 gagal, 1 jalan. Nah, artinya apa? Setiap project itu jangan dibilang langsung sukses, ya kan? Nah, maka dari itu saya kemarin lagi sharing-sharing ketemu sama teman-teman di ini sebentar ya, ada telepon sebentar. Mbak, saya lagi meeting sebentar ya. Ya, nah bingung. Nah, jadi kemarin saya lagi kumpul-kumpul banyak sekali dengan pakar-pakar NLP, salah satunya Mas Roni ya. Jadi ada istilah kuliah malam Pak. Nah, hadir juga Pak Roy, ada Hermas Bazian ya. Nah, oke, jadi ada istilah TOTE. Jadi di dalam dunia NLP itu ada istilah TOTE. TOTE itu test, operate, test, exit. Nah, jadi TOTE itu test, operate, test, exit. Nah,
ini biasanya yang dilakukan kepada teman-teman yang mau mulai melakukan sesuatu apa gitu kan. Misalnya contoh Anda beli handphone baru ya. Beli handphone baru, apa langsung ngerti tombolnya? Apalagi pindah dari yang asalnya Nokia kemudian ke Android. Ngerti enggak? Kan enggak ya, kan dicoba-coba dulu. Nah, sama, bisnis juga sama ya. Artinya apa? Paling gampang gini aja. Paling gampang itu adalah ketika Anda mandi di shower ya. Ketika Anda mandi di shower ya, coba ya. Jadi lebih anunya begini ya. Nah, pertanyaan saya adalah satu, ketika Anda mandi di shower ini ya, kira-kira airnya itu langsung disetel jos, kemudian ya kan disetel jos, kemudian Anda langsung masuk, apa dites dulu panasnya cocok atau tidak? Nah, halo Ari, apa kabar ya? Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda ya. Kira-kira ketika Anda mau mandi, ini belum mandi nih ya. Nah, ya, jadi ketika Anda mau mandi itu kira-kira Anda setel langsung airnya di setel cret kemudian langsung masuk mandi, jeder, atau Anda pas-pasin dulu pakai tangan. Ini angkatnya pas apa segala. Nah, ayo mandinya sama siapa? Waduh, sama hantu ini. Nah, mau jangklis kalau di Bandung itu kan. Nah, jadi itu kira-kira bagaimana? Jadi Anda sekarang tes nih mau mandi, ya kan? Kira-kira Anda setel dulu, apa langsung dibuka kemudian langsung mandi? Kemana aja nih teman-teman semua ini ya? Nah, oke. Jadi pasti ya kan kita tes dulu ya kan, tes dulu. Jadi sama ketika bisnis, ketika Anda melakukan JDR mungkin agak susah pas segala. Contoh dalam kasus si Nelin itu ya. Jadi ketika apply ditolak, ya sudah ditanya sebabnya kenapa. Kemudian bagaimana caranya bisa. Nah, tes dulu. Nah, ada Herman, ada Indra Utomo, ada Ari. Kapan kau pulang ke Malang? Pengen discuss banyak, boleh. Pulang ke Malang hari apa ya? Senin kali ini ya. Nah, tes dulu Pak, setel dulu Pak, tes dulu. Nah, sama. Jadi sama yang terjadi ketika Anda membangun sebuah bisnis ya. Nggak bisa begitu apply kemudian ditolak, ya sudah. Kalau Anda ngomong kemudian ditolak langsung gagal, ya end of story, wis. Jangan berbisnis, jadi karyawan aja, titik, wis. Jadi pasukan orange. Pasukan orange itu kan lumayan tuh, gajinya 3.100.000, tunjangan banyak, wis. Jadi kalau Anda cuman begitu, mental Anda cemen kayak begitu, ya, mending jadi pasukan orange saja. Kan di Jakarta lagi butuh banyak pasukan orange tuh. Itu sudah gaji terpenuhi, apa segala sudah pasti diterima. Jadi nggak perlu berbisnis. Beres toh? Daripada Anda bisnis kemudian gagal, kemudian Pak saya gagal, titik. Kemudian tidak berbuat apa-apa, ya mending berarti bukan naluri Anda bukan berbisnis. Dan harus paham ya, ada namanya piramida. Ya, ada namanya piramida. Piramida itu apa? Piramida yang bawah itu adalah korban, yang atas itu pemangsa. Tinggal satu hal, Anda golongan pemangsa atau golongan pemangsa apa golongan korban. Anda ini kalau di bawah, ya kan, namanya pemangsa dan korban, ingat ya, namanya pemangsa dan korban, itu lebih jauh banyak pemangsanya. Itu kenapa orang kaya itu sedikit, orang kaya itu di atas, orang miskin itu di bawah. Karena Anda golongan korban, ya. Nah, dan tidak semua orang di bisnis, semua orang ditakdirkan untuk berbisnis. Kalau memang Anda mentalnya gagal gitu, ya udah jadi karyawan, beres. Yes. Jadi bagian pembukuan, jaga gudang, jaga tol, beres. Yes. Itu nggak ada gagal. Nah, karena begini, satu istilah, if you do what you always do, then you will have what you always have. Kalau Anda melakukan sesuatu yang selama ini terus Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan apa yang terus Anda dapatkan. Jadi kalau Anda mau mendapatkan sesuatu yang berbeda, Anda harus melakukan cara yang berbeda. Nah, ketika Anda melakukan kemudian gagal, dicoba, kenapa kok gagal ya? Coba lagi. Gagal kenapa ya? Coba lagi. Tes terus sampai bagaimana caranya bisa. Nah, saya selalu berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Saya banyak sekali ada di sini, ada Koedi. Kita selalu discuss. Apalagi di alumni saya kan di komunitas CCR itu kan kita selalu discuss masalah kredit. Ketika kredit gagal, floorkan, didiskusikan. Kenapa ya kok gagal? Oke, seperti ini, kemudian coba lagi. Nah, kemudian ketika ada kebijaksanaan baru, kita belajar, kita sharing. Jadi sharing itu penting dan istilahnya Anda harus punya lawan sharing yang
satu visi dengan Anda. Jangan sampai ketika Anda menggunakan kartu kredit, karena hari ini topiknya kartu kredit, jangan sampai ketika Anda menggunakan kartu kredit, Anda sharingnya sama orang yang tidak ngerti kartu kredit. Maka yang terjadi, ya malah nggak nyambung. Malah yang terjadi malah ini. Nah, lagi yoiku lah. Ini Kejora, baru ditolak sekali, wis kudu mati, maju perut pantang mundur kok ya. Gak sabar untuk GTR ya. Untuk kelas GTR gesek tunai, mungkin bulan Juni ya. Untuk kelas GTR itu mungkin bulan Juni, karena saya masih fixkan dulu. Saya lagi wait and see juga untuk permasalahan kartu kredit di pajak. Pajak bagaimana selama ini sampai hari ini, sampai detik ini, urusan pajak itu tiba-tiba senyap. Tiba-tiba senyap. Tidak ada laporan apa-apa, tidak ada indikasi ada yang diperiksa seluruh Indonesia. Jadi kalau di Credit Card Revolution kan kita punya jaringan kan seluruh Indonesia. Ya, jadi begitu ada satu kasus muncul jedet, kemudian masuk di forum del, itu pasti nyebar seluruh Indonesia. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada yang tidak ada teman-teman dari 9.000 alumni ini yang dipanggil pajak karena urusan kartu kredit. Jadi masih aman. Nah, Raymond Susilo ya. Nah, jadi urusan pajak itu masih cuma wacana aja kok. Ya makanya saya pastikan dulu. Karena apa? Kelas kalau saya nggak 100% clear, makanya saya wait and see dulu Juni. Kalau Juni memang saya lihat laporan, karena di CCR itu kan ada kita ini sebagai pengguna, ada juga teman-teman dari perbankan, kemudian ada juga teman-teman dari pajak ya. Itu kan masih katanya, belum ada realitanya bagaimana. Baru setelah ada sudah dipastikan aman, baru saya mulai ngajar di sektor lagi ya. Nah, oke. Nah, kembali ke masalah di kartu kredit tadi ya. Jadi ketika Anda membuka bisnis dengan modal kartu kredit apa segala, ya itulah kenapa saran saya selalu mimpi boleh besar, tapi start awalnya kecil dulu lah, tes dulu lah ya. Saya cerita dikit ya, jadi saya cerita kegagalan. Jangan cerita sukses doang, kalau cerita sukses doang ya banyak, semua orang juga bisa ya. Saya akan cerita kegagalan saya, jadi saya membuat satu event ya, satu perusahaan namanya pabrikoffset.com. Silakan aja dicek aja. Pabrikoffset.com. Itu konsepnya adalah saya membuat percetakan tapi mencari ordernya dari online ya. Jadi bikin percetakan, cari ordernya dari online. Nah, kemudian setelah saya tidak ngerti masalah cetakan. Saya tidak ngerti masalah cetakan, tapi saya kepingin punya percetakan karena menurut saya simpelnya begini. Kalau saya bisa, artinya apa? Kalau saya bisa minimal kalau nggak laku di outlet saya, istilahnya kalau nggak laku ya, di pabrik saya itu bisa pakai sendiri. Nah, pas itu ada murid saya yang ngajak kerjasama karena dia pernah jadi karyawan di bidang percetakan, ya. Pernah jadi karyawan di bidang percetakan, dan kemudian kita ngajak kerjasama, dan waktu itu kartu kredit saya punya 1,6 miliar di kartu kredit waktu itu dan tidak terpakai, jadi totally nol, wis bener-bener kosong blong. Kemudian saya suruh dia bikin project ya, pilot project, business plan, proposal. Waktu itu ditulis proposalnya itu sekitar 300 juta, akhirnya saya yain. Ya udah, oke lah, wis. Oke. 300 juta mah gampang, tinggal gesek. Kalau anak CCR itu tinggal gesek beres, gitu kan? Mau beli apa, gesek pun beres. Yang bingung bayar ya. Yang bingung bayar ya. Nah, waktu itu karena saya harus seminar, ya akhirnya saya meninggalkan proposal itu, saya seminar. Nah, ketika saya seminar, saya kelas. Nah, pas ada yang tanya, jadi gini, kadang-kadang ada yang tanya ke saya, Pak, kenapa sih kok Bapak suka seminar atau kelas? Karena kadang-kadang saya menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan di bisnis saya, itu ketika saya ngajar orang. Ya, saya udah tahu, di sini udah tahu, tapi kan nggak ada bayangan. Tapi ketika ada yang mancing, men-trigger satu pertanyaan, kemudian menjawab, oh iya ya, ini kan juga solusi dari bisnis saya itu. Nah, itu mengingatkan. Nah, waktu itu di kelas saya ngomong, ada yang tanya, Pak gimana caranya? Saya ngomong, tes dulu. Apapun yang terjadi, tes dulu. Yes. Tote itu kan, sekarang istilahnya tote. Kalau dulu tes dulu, saya nggak tahu. Nah, begitu saya ngomong tes, itu seperti ada yang ngomong ke saya pribadi. Oh iya ya. Saya ngajarin orang untuk ngetes. Kenapa saya ketika project percetakan? Karena saya kan very excited ya kan? Saya nggak ngetes. Nah, nggak ngetes ya kan? Nggak ngetes tuh gimana caranya? Nah, akhirnya ketika saya pulang, saya ngomong kepada teman saya ini bilang, bro,
aku oke punya, misalnya aku oke ada bikin project percetakan ini modalnya 300 juta karena beli mesin ya. Tapi saya ngomong, tes dulu ya. Ini tak kasih duit 3 juta. Ya, ini gue kasih duit 3 juta. Kamu bikin brosur kemudian jualan dulu. Jadi, kamu bikin brosur kemudian jual dulu. Karena saya ngomong, orang nggak punya mesin cetak pun bisa jual cetakan. Wong Alibaba, Jack Ma itu nggak punya pabrik aja bisa jualan produk kan? Nah dari situlah akhirnya saya ngomong, saya kasih duit 3 juta, saya suruh bikin brosur. Dan ketika saya bikin brosur, ketika saya bikin brosurnya, kemudian saya tinggal seminar lagi ya. Jadi kan kalau saya di Malang itu, di tempat saya itu paling cuma sehari 2 hari. Jadi kita datang meeting kerja kemudian balik seminar lagi. Nah dari situlah ketika saya suruh bikin brosur, tinggal lagi seminggu 2 minggu sampai saya juga lupa, sampai lupa nih ya. Ketika lupa blank begini, lupa. Sebulan kemudian saya tanya pada staf saya, loh si itu di mana nih, Gak ada orangnya pak, nggak muncul pak. Loh kaget saya. Nah terus projectku gimana ini, nggak muncul, ditelepon nggak diangkat. Nah dari situlah saya paham, akhirnya bisnis pabrikoffset.com hancur di bulan pertama, gagal total, akhirnya bangkrut dead bulan pertama, ya. Biaya masalah, akhirnya apa? Biaya kerugian, ya kan? Biaya kerugian berapa? 3 juta. Ya. Coba kalau saat itu saya tidak tes dulu, ya, saya langsung keluarin 300 juta. Apa yang terjadi? Modiar pasti. Pasti sekarang di tempat saya ada mesin yang teronggok, ya. Nah ini yang terjadi, ya. Jadi bayangkan ketika, padahal saat itu kartu kredit saya banyak nih. Kartu kredit saya ada 1,6 miliar. Berapa limit kartu kredit yang tertinggi ya Pak? Kalau saya sih 150 juta. Tapi kalau murid-murid saya udah di atas itu. Coba tanya aja, itu ada koedi itu ada 300 juta berapa itu lebih. Coba saya mau tanya nih alumni. Wih. Kartu kredit udah kumpul berapa? Coba diposting ya. Nah di situ biar teman-teman tahu tuh ya, kerjaan lu gimana tuh. Silakan di chat. Nah jadi artinya apa? Nah ini yang harus kita pahamin. Jadi kadang-kadang banyak murid-murid saya ketika ngajarkan di kelas Credit Card Revolution, nyari kartu kredit 100-200 juta itu gampang banget ya. Nah baru pengajuan ribut. Nah ya, jadi 100-200 juta itu gampang banget sih. Total 250 juta. Nah ini nih BCA 150, ANC, CMB 195. Wah, mantap. Ya ini, ya Anda lihat. You look, that's my student, ya kan? Itu murid saya, CCR, ya. Itu murid saya. Nah, tapi begini, bukan berarti ketika Anda punya kartu kredit ratusan juta, kemudian ketika berbisnis, kemudian langsung hajar, ya pasti yang modal. Tes dulu. Kadang-kadang teman-teman ketika sudah punya kartu ratusan juta, akhirnya berbisnis, bermasalah, dan itu katanya Ko Edi itu bagus banget nih. Ketika bermasalah, nutup masalah dengan duit. Artinya apa? Gesek kartu, nutup lagi, nutup masalah. Akhirnya masalah menggundung itu masalah. Nah, jadi dari situlah saya paham. Nah, itu kejadian tahun 2014, ya. Nah, Umar Telemoyo, ANZ jor-joran ini. Kalau kabar terbaru Mas Umar, ANZ itu sekarang lagi kepinggang karena lagi banyak yang bermasalah. Di Malang sendiri itu NPL-nya udah 70%, jadi banyak bermasalah. ANZ lagi nggak bagus sekarang, ya. Nah, total sih CC 950. Wih, gila. Robin, mantap Rob, mantap, ya. Tinggi banget ya, sampai 250 juta. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini masih nggak berlanjut ya. Nah, berlanjut nih. 2015, jadi kan pabrik offset gagal, ya. Akhirnya biasanya bisnis yang gagal saya simpan dulu, tutup dulu, nanti saya buka lagi. Nah, 2015 saya buka lagi pabrikoffset.com. Dengan tim yang berbeda. Saya punya tim namanya Mas Anto, dia seorang mantan publisher, kebetulan dia yang nulis buku saya. Nah, tapi dengan cara yang berbeda juga. Jadi 2015 akhirnya ngomong, Mas, aku mau buat ini nih, ya udah. Tapi karena dia ngomong, Pak, aku nggak ngerti masalah ini,
Gimana kalau kita mulai membuat sebuah buku aja dulu. Nah, akhirnya 2015 pabrikoffset.com kita mulai bisnis dengan membuat buku. Bukunya berjudul Credit Strategy for Investing. Saat itu saya tidak bergandengan dengan Gramedia karena Gramedia ribet ya. Gramedia itu ribet. Sekarang kalau kita penulis buku Gramedia itu, satu nggak ada untungnya, kedua ribet. Bahkan kemarin tuh saya sempat marah sama Gramedia. Buku-buku saya mau beli itu cuma diskonnya kecil dan harus bayar di depan lagi. Biasanya kan saya ngambil dulu kemudian potong royalti. Ini enggak. Buku-buku saya potongannya kecil, kemudian beli itu kayak beli biasa. Wah, ini Gramedia otoriter. Nah, akhirnya kita membuat buku yang ketiga, Credit Strategy for Investing. Di Credit Strategy for Investing lumayan berhasil. Dengan modal kurang lebih 40 juta, baliknya sudah sekitar 100 juta lebih. Tapi karena akhirnya tutup lagi tutup lagi karena apa? Faktor X. Faktor X-nya saya sibuk, kemudian Mas Anto juga ada masalah keluarga yang harus dia kembali ke Jogja. Akhirnya kita kesepakatan, kita tutup baik-baik. Ya udah, ini perusahaan kan sudah untung, ya udah di-close aja jeder. Karena kalau dibiarin juga aku nggak ngurus, kamu juga nggak ngurus. Sama-sama nggak ngurus ya sudah. Jadi pabrik offset ini udah tutup untuk kedua kalinya. Tapi bukan berarti ini, istilahnya bukan berarti ini masih stop gitu aja. Tahun ini, tahun depan, saya akan buka pabrik offset lagi dengan cara yang berbeda-beda lagi. Nah, Indra Irfansyah full total baru 16 juta tapi udah sakit-sakitan kok. Hiks. Nah ini, banyak murid saya juga ini. Ini saya ngomong ini kan juga ini kuliah malam juga murid-murid saya nih. Kadang-kadang mereka ini punya kartu kredit ratusan juta, seolah-olah sudah pintar berbisnis. Padahal yang dilakukan bukan berbisnis, tapi berjudi dalam bisnis. Begitu Anda jeder naruh duit, kemudian bermasalah. Nah, ini kadang-kadang, itulah kenapa saya ngomong, saya selalu menghati-hati. Saya tidak selalu di setiap seminar, di setiap workshop, di setiap apa, saya tidak pernah melakukan namanya hype. Hype itu terlalu harus mendapatkan 1 miliar, walaupun saya mendapatkan 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Tapi saya tidak pernah memfokuskan di situ, bahkan seminar-seminar saya selalu ngomong, urusan 1 miliar itu nanti aja. Karena apa? Saya mempelajarin, ini tahun ke-6 saya ngajar di kartu kredit, banyak orang yang cuman fokus ketika hadir ke kelas saya, hanya fokus nyari kartu kredit limit besar, limit gajah, setelah itu dianggap selesai. Nah, akhirnya di limit gajah itu, di limit gajah itu tidak fokus cara mendapatkan permasalahannya. Ada Raymond Susilo, CCR belum ada format DVD-nya ya, belum, belum. Sementara saya ganti format boxer dulu. Nah, maka dari itulah di tahun 2016 ini, ya di tahun 2016 ini, di tahun 2016 ini CCR, ya ini format di CCR. Yang dilakukan adalah apa? Setiap ada kelas, di akhir kelas saya melakukan satu one-on-one konsultasi pribadi. Jadi kalau Anda berjoin, berminat di join, macet ya. Tes. Tadi ada macet, sekarang udah lancar lagi ya. Nah, lain nih kok macet. Nah, oke. Nah, jadi setiap kelas. Jadi setiap kelas sekarang di akhir kelas saya memberikan satu konsultasi pribadi. Jadi dengan konsultasi pribadi seperti itu, nah patah-patah tadi ya. Goyang patah-patah tadi ya. Nah, tapi udah jelas belum? Tadi udah jelas gak? Ini udah jelas kan? Nah, leletko, ya, maklum, ya. Nah, putus-putus, oke. Nah, ada pesawat lewat. Nah, sama nih, macet-macet nih, malam suhu. Halo Andre Dwi, sekarang udah lancar ya Jeffrey lo ya. Ya, sekarang gini. Jadi di setiap kelas, sekarang saya lebih condong begini. Jadi kelas workshop 1 hari. Kebetulan hari Minggu nanti, minggu ini saya ada kelas di Jakarta. Ini kelas dadakan karena kemarin udah ada waiting list 8 orang. 8 orang ini udah bayar tapi belum ikut kelas. Tapi baru ikut konsultasinya. Pak, kelasnya kapan nih? Nah, padahal bulan depan itu project saya banyak banget ya, teman-teman. Saya ada banyak project bulan depan. Satu, saya ditugaskan untuk nulis buku tentang Entrepreneur University. Jadi 50 pengusaha Entrepreneur University, ini bukunya pasti bestseller nih. Cakep banget nih. Kemudian saya juga ada project bangun website, ya kan, banyak project. Dan mungkin saya ada kelas CCR lagi itu baru sekitar bulan Agustus atau enggak Juli atau Agustus. Jadi tapi udah ada waiting list 8 orang. Akhirnya ya sudahlah.
minggu ini. Jadi kalau Anda berminat, minggu ini hari Minggu di Hotel Ibis ya, di Hotel Ibis Harmony. Di Hotel Ibis Harmony itu mulai kita start jam 9. Jadi kita kelas workshop. Apa aja yang kita pelajarin, kita akan belajar dari mendapatkan kartu kredit, mengelola kartu kredit sampai mengatasi masalah kartu kredit. Kemudian di akhir kelas itu saya akan memberikan Anda ya ini saya akan memberikan Anda sesi konsultasi pribadi. Jadi konsultasi pribadi, Anda bisa share masalah Anda di saya. Nanti saya akan berikan catatan solusinya bagaimana. Saya akan ngajarin, ini mau dimacetkan. Ada Indra, Aufa Malkameluan, siap kok, debt collector datang. ya, lancar saya ki. Oke. Nah, jadi itu kelas saya. Jadi tinggal kalau teman-teman mau berhadir bisa nanti kontak nanti di akhir chat ini nanti saya kasih nomor teleponnya staff saya ya. Nah, ada masalah teman saya. Nah, biasanya gini, nanti jadi kalau Anda yang punya masalah di kartu kredit bisa hadir di kelas saya, nanti saya akan bedah. Jadi saya akan bedah permasalahan Anda. Jadi kan ketika saya membedah permasalahan itu begini. Satu, saya akan menanyakan penghasilan Anda dari mana aja, sumber penghasilannya dari mana aja, kemudian pengeluarannya apa aja. Nah, kemudian ada faktor-faktor X yang lain nggak? Mungkin faktor keluarga, kemudian karena apa? Debt collector yang paling berbahaya itu bukan debt collector dari perbankan, tapi debt collector dari dalam, ya kan? Kemudian misalnya istri Anda, papa ini utang nggak bayar-bayar, atau orang tua mertua, itu sebenarnya debt collector yang paling kejam itu di situ. Nah, lebih afdol kalau konsultasi yang di-share, di-booking juga kok. Udah. Jadi saya selalu rekaman itu sudah ada, tinggal kita bukan ini. Nanti kalau ada webinar sesi kredit macet nanti nanti saya diundang. Nah, Semarang kapan? Semarang saya kurang tahu. Nanti kapan ya Semarang ya? Mungkin pas bulan puasa paling ya. Pas bulan puasa. Nah, kayak kejadian kemarin. Jadi saya bisa memberikan keputusan arahnya ke depannya bagaimana. Kalau memang kredit Anda harus cut loss, ya kita cut loss. Tapi kalau kita bisa pertahankan, kita cari caranya untuk mempertahankan. Nah, jadi di situ enak. Karena apa? Contoh ya, kalau di sini kan Anda tanya, ini kan sepatah ya. Contoh, kok kalau macet bagaimana kok? Kalau macet ya dibayar, gitu aja kan. Nah, tapi kan saya harus tahu backgroundnya. Jadi untuk memberikan solusi yang terbaik bagi Anda, saya itu kan harus tahu Anda macet ini backgroundnya kenapa dulu, dan di belakangnya itu ada masalah apa lagi. Karena kadang-kadang yang tidak terdeteksi adalah ketika Anda punya masalah-masalah di belakang. Masalah dengan orang tua, dengan mertua. Ini kalau mau macet mertuanya, takut mertuanya marah. Nah ini kan masalah-masalah di backdoor yang tidak mungkin Anda tanyakan di saat kelas workshop saya. Atau di saat kelas seminar saya. Nah, step ideal minta naik limit dari bank penerbit gimana ya? Pemakaian 2 tahun jalan kok. Minta naik limit tinggal apply aja. Ke telepon call center kemudian Anda minta naik limit. Tapi transaksinya harus variasi ya. Jadi kalau Anda mau naik limit itu transaksinya harus variasi. Nggak boleh transaksi itu aja. Nah, oke. Jadi kembali ke situ ya. Nah, pulsa kuota habis ini. Ya ntar dianu lagi lah. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi, men-encourage. Jadi, saya menerangkan dikit ya. Jadi, saya menemukan satu problem. Jadi, kalau saya memberi ilustrasi. Pakai kartu kredit untuk bisnis itu seperti ngendarin mobil ya, seperti ngendarin mobil. Ada tombol-tombol di dalam yang harus Anda pahamin. Kalau mobil itu kan ada gasnya, ada remnya, ada persenelengnya, kemudian ada lampunya, lightingnya ya. Kalau di kartu kredit itu ada tanggal jatuh tempo, tanggal cetak, kemudian menghapus iuran tahunan, cara apply itu seperti itu. Nah, kemudian ada eksternal. Jadi ada eksternal itu adalah ketika Anda akan dari mobil, ada peraturan lalu lintas. Nah, kalau di kartu kredit itu penggunaannya. Nah, bedanya ketika Anda nyetir, melanggar lalu lintas, langsung disebret polisi. Artinya ketika kita salah, ada yang mengingatkan langsung saat itu juga. Bahkan ketilang, memberikan punishment. Akhirnya kita bisa kalibrasi. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, yang salah. Tapi kalau di kartu kredit ketika Anda sudah menggunakannya, Anda salah, tidak ada yang ngingetin Anda, tidak ada yang nilang Anda, tidak ada yang memberitahu Anda bahwa itu salah, baik Anda itu mau menggunakan kartu kredit untuk bisnis, untuk jalan-jalan, untuk beli handphone, untuk foya-foya apa segala, tidak ada yang ngingetin Anda.
tapi Anda baru kena masalah, jadi Anda baru merasakan konsekuensi dari kesalahan Anda itu ketika pemakaian kartu kredit sudah mulai mentok, habis, baru sadar, oh ini salah. Tapi kadang-kadang ketika sudah pemakaian sudah begitu, sudah terlambat untuk ngakuin itu salah. Nah, itulah kenapa Anda perlu satu skema yang well proven, sistem itu ketika diulangin terus jadinya sama. Di Credit Card Evolution saya membuat satu sistem, artinya ketika Anda menggunakan kartu kredit untuk bisnis A, caranya pakai ini, step 1, 2, 3. Sudah, ikuti cara ini, jangan yang lain. Nah, kalau Anda modifikasi, nah kebanyakan murid-murid saya itu gitu kreatif. Sistem ini saya temukan dari berbagai macam masalah, dari banyak kegagalan, ribuan kegagalan. Akhirnya saya menemukan well proven system, tapi begitu diterapkan sama murid saya, sistem yang sudah well proven, sudah baku ini dimodifikasi lagi. Artinya dari yang benar jadi salah lagi, malah kacau. Ya. Salah satu murid saya testimoni, nanti ada saya screenshot. Saya mau screenshot itu cuma nggak ya. Dia nurut. Ada satu murid saya ya. Itu nurut banget sama saya. Pokoknya tak suruh A, nggak boleh B. Pokoknya nurut banget. Nah, yang terjadi dia memulai bisnis 2 tahun lalu dengan modal kartu kredit. Sekarang dia ngasih testimoni saya, Pak terima kasih ya. Sekarang utang saya sudah lunas. Modal dari kartu kredit sudah kembali lunas. Dan saya sekarang punya uang 280 juta. Loh, artinya dia nurut. Nah, tapi kalau yang nakal tuh ya istilahnya combine sana, combine sini apa segala, malah nggak jadi. Nah, jadi ternyata nurut itu selamat. Nah, karena apa? Ini ilmu kredit. Beda kalau Anda ilmu menjual ya. Ilmu menjual gagal, kelihatan nggak ada jualan. Tapi ilmu kredit Anda make, gagal, nggak tahu, Anda gesek kartu, bayar kartu, nggak tahu. Anda menutupin kegagalan hanya dari gesek kartu aja. Begitu ketika sudah sampai mentok 80%, baru Anda rasa, oh iya salah, udah terlambat. Nah, Airin Malibutan, Suhu kalau sudah 6 bulan nggak bayar, terus bunganya sudah berlipat, dia mau bayar tapi nggak cukup, bertanya, gimana solusi terbaiknya? Itu udah 6 bulan nggak bayar ya, Rin ya? Kalau udah 6 bulan nggak bayar, dinegosiasi aja. Rin. Kamu coba deh, suruh ikut kelas saya deh. Ya, suruh di Jakarta. Saya nemu the magic words. Saya ketemu satu cara negosiasi yang super banget. Ya, bagaimana caranya bulan ke-6 negosiasi diskonnya itu nggak sampai bisa 50% dari pokok, malah bisa 70%. Saya ketemu the magic word-nya. Bahkan kemarin yang paling susah nego itu kan Bank Mandiri sama BCA. Mandiri itu dinego dengan cara saya masih bisa diskon. Ya Rin ya, coba nanti suruh ikut ke kelas aja. Kalau gini-gini ini perlu ya, karena pasti tahu ini. Nah, oke. Nah, ya jadi gini, enaknya adalah apa? Kalau Anda bergabung di komunitas kita ya, di komunitas kami itu yang praktek banyak. Jadi saya tidak praktek seorang diri. Sekarang murid saya praktek ya kan. Begitu ada masalah konsultasi ke saya kasih solusi. Kemudian lancar testimoni ke saya. Dan dari situlah saya mulai menyimpulkan, jadi ada sistem yang bagus saya ajarkan, yang nggak bagus saya nggak ajarkan. Nah, ya ditunggu di Manado. Nah, halo Loy, apa kabar? Di Surabaya kapan Su? Surabaya saya nggak tahu. Coba, sebentar, blank. Kemarin habis ngurusin e-commerce world, blank semua, jadwal lupa semua. Ya, yang pasti itu minggu ini di Jakarta, kemudian minggu depan itu di Lombok. Nah. Suhu apa ini ya? Wah, nggak tahu nih. Ya kartu kredit deh kan. Kalau kita mau pakar apanya ini? Nah, ini adalah Facebook Live. Jadi adalah Facebook Live ya, Mawan sih. Ya, jadi kita berinteraksi langsung. Enaknya begini. Jadi kalau nganggur, kita bisa sharing-sharing. Jadi semoga kita sharing hari ini itu bisa membawa manfaat bagi teman-teman di rumah malam-malam. Jadi inspirasi yang berharga bagi teman-teman. Dan hati-hati, sekali lagi saya ngomong, peraturan lalu lintas di kartu kredit tidak terlihat, invincible rule, ya. Nah, David Saputra, di Jakarta tanggal berapa dan lokasinya di mana? Jakarta itu hari Minggu ini, tanggal 15, lokasinya di Hotel Ibis Harmony. Nanti saya chat ya, nanti kalau sudah selesai ini saya chat nomor kontaknya. Saya mau jadi pengusaha mas, gimana caranya? Sekarang karyawan apa segala. Nah, kalau mau jadi pengusaha gimana caranya? Ya mulai. Tinggal gampang ini loh.
bagi Anda, apalagi Anda tuh yang dari karyawan mau jadi pengusaha, tes-tes dulu aja lah. Sekarang itu kan banyak bisnis yang murah-murah. Bisnis online itu kan, saya kemarin belajar sama Albert kan, bisnis online itu sangat-sangat well proven banget ya. Tanpa modal, nanti ada Rico Huang itu dropshipper itu kan nggak pakai modal, nggak pakai apa, bisa jualan itu loh. Nah, banyak buat spinner gratis ya, ngefek banget live di FB ini. Nah, so kalau bayar minimum payment tambah capek kena, kalau bayar lunas nggak ada uangnya. Bung Ridhoy, hati-hati ya, Bung Ridhoy. Bayar minimum payment bagi masalah, karena minimum payment itu bunga berbunga, bunganya gulung terus, Bung Ridhoy. Bung Ridhoy di mana? Sekarang lokasinya di mana, Bung Ridhoy? Purwokerto merapat, wih mendoan, ya kan? Rika gimana kabari? Nah, Bung Ridhoy sekarang lokasinya di mana? Bung Ridhoy saran saya, Anda ke gesek tunai aja, kemudian minta yang namanya dana talangan atau pelunasan, Bung Ridhoy. Jadi kartu kredit Anda di Surabaya ya Ridho ya. Nanti seksi anunya ya di Surabaya datang ke Geston bilang aja titip pelunasan. Yes. Itu banyak kok murid saya Surabaya Geston tuh ada di Royal Plaza, Pasar Atom banyak banget itu kan. Nah, Master sudah punya 9 kartu kredit, ajukan susahkah? David Saputra ya. Tergantung penghasilan Anda. Ya. 9 kartu itu pemakainya berapa, kemudian penghasilan Anda berapa. Kita harus ngitung dulu BI checking, DBR. DBR itu debt burden ratio. Nah, itu hitung-hitungannya dulu baru kita bisa ngomong Anda bisa dapat kartu berapa. So, kalau bayar properti pakai kartu kredit boleh enggak? Lah terus yang bayar kartu kreditnya siapa, Airin? Ya ini loh, kadang-kadang orang itu kartu kredit itu utang, ingat ya, utang. Kartu itu utang. Kalau Anda utang dibayar utang, lah terus lunasnya kapan? Ya kan Anda tambah gede itu. Ya, hati-hati. Mindsetnya harus ditata dengan benar ya. Ini utang, ya. Kartu ini utang. Utang itu kan harus dikembalikan. Lah kalau utang Anda bayar utang, terus bayarnya lunasnya kapan? Macet iya pasti. Nah, oke. Nah, ada Waila kita, saya naksir kaosnya nih. Wah, ini kaos pemberian. Jadi, ini kaos pemberian dari murid saya, ya. Ini kalau di belakang keren banget nih, makanya saya pakai ini keren banget nih, ya kan? Kalau di belakang ini keren banget nih, ya. Nah, ya. Kalau di belakang ini keren banget nih. Nah, ini murid saya alumni CCR juga, jadi ini yang dia ngambil kelas private. Jadi ada beberapa saya mengajarkan, saya ada kelas private itu khusus biasanya pejabat, kemudian artis, ya golongan-golongan pejabat, artis itu private sama saya. One on one konsultasi itu bayarnya ya lumayan lah sekitar 20 jutaan. Tapi itu privacy. Saya memang saya tidak akan ngomong apa-apa dan privacy one on one. Nah, tolong di mana tempatnya suhu 11 itu nggak bisa lunas terus, pasti kacau, Bung Ridhoy ya. Nanti saya chatting ya, Bung Ridhoy ya. Nanti saya chatting alamannya di mana, mungkin bisa membantu. Ya, ini banyak orang kayak Bung Ridhoy ini punya kartu tapi nggak tahu tombol-tombolnya. Yang terjadi ini kalau diterus-terusin pasti masalah. Nah, ternyata kartu kredit itu banyak solusinya ya. Cuman kita nggak pernah diajarin cara ngaturnya sama bank. Yang ada kita cuma diajarin cara ngabisinnya. Nah, saya kemarin buat kartu kredit tapi nggak jadi-jadi. Yang nggak jadi-jadi itu banyak hal. Ada 36 sebab Anda ditolak bank ya. Tinggal Anda cek dulu nggak jadinya itu karena sudah disurvei belum. Kalau belum disurvei berarti data Anda yang bermasalah. Tapi kalau sudah disurvei kemudian nggak jadi, berarti itu surveinya bermasalah. Kemarin buat bayar minimum nggak habis-habis. Ya, anak kelas privat ada di grup CCR nggak setuju? Kelas private biasanya silent reader, ya. Jadi kalau yang kelas private itu biasanya mereka silent reader. Di grup CCR tuh silent readernya banyak. Mereka nggak bakal ngomong dan ketika ngomong pun akun Facebooknya pasti beda, ya. Dan karena sudah bayar mahal, saya juga pasti privacy lah. Oke, ternyata apa? Yang kena masalah di kartu kredit itu tidak hanya orang biasa, artis pun punya masalah, pejabat pun punya masalah, ya. Nah, cuman kadang-kadang ya itu mereka. Kenapa saya sekarang di kelas saya pakai sesi konsultasi? Karena satu, di situ saya bisa tahu persis letak inti permasalahan Anda itu di mana dan saya bisa ngasih solusi. Karena kalau di workshop cuman kelas begitu aja, terus terang aja saya nggak puas. Saya nggak bisa ngasih solusi sesuai dengan permasalahan Anda masing-masing. Karena tiap orang punya kasus tuh backgroundnya beda-beda. Jadi kita harus melihat background dulu baru kita ngasih bantuan masalah. Nah,
kadang-kadang ya kan. Nah, kadang-kadangnya begini, kadang-kadang Anda malu untuk ngomong. Nah, kalau di umum Anda malu ngomong. Airin, boleh kelas private ya? Boleh, private boleh. Tapi ya itu, tarifnya beda ya. Kalau private tarifnya beda dan mahal. Private saya itu mahal. Kalau Anda datang ke Malang bisa bayar 7 juta. Jadi kalau Anda datang ke Malang bayar 7 juta. Tapi kalau saya diundang itu biasanya 20 juta. Itu private, guys. Kalau Anda datang ke Malang, JDR satu sesi itu 7 juta. Tapi kalau Anda private sendiri itu 20 juta. Saya bisa ngecasnya begitu. Nah, Pak, kok mahal Pak? Ada yang tanya kan, kok mahal Pak? Ya kalau Anda merasa mahal berarti masalahnya masalah kecil. Ya sudah, ikut kelas saja, titik gitu kan. Tapi kalau Anda merasa ini murah, berarti masalahnya masalah gede, itu aja kan. Berarti Anda memang butuh private. Nah, Mak News, kelas Geston berapa orang dan biaya berapaan? Kelas gesek tunai itu biasanya kelasnya saya harganya 6 juta, 6 jutaan ya. Tapi banyak banget yang jadi nih teman-teman. Nah, ada Yaya Badria, nggak pernah lihat ya dia. So, saya punya 5 kategori, semua sudah kepake, semua tinggal bayar, kewalan bayarnya gimana solusinya. Nah ini, Yahya ini contoh orang yang harus ikut kelas saya. Karena apa? Nah, aku harus tahu dulu bisnismu itu apa ya kan? Bisnismu apa, penghasilannya berapa, kemudian cara kamu ngelola kartunya gimana, terus sekarang yang terpakai berapa. Nah ini harus jelas dulu, baru kita bisa ngasih solusi. Karena nggak bisa Anda ngomong begitu, solusinya gimana ya dibayar. Nah tapi kan harus tahu detail dulu, bisnis ini menghasilkan tidak. Nah nanti kartu kredit itu mau dikorbankan atau bisa dianu, ini yang harus ini. Saya pernah gesek kartu kredit, ada rate ya, promo travel kira-kira 5 juta, jalan 2 tahun, dipakai 1 kali aja, kemarin ditelepon pelunasan, jadi bisa dikembalikan ke CC. Maksudnya apa ya? Wah ini, coba tanyakan ke call center itu Mbak Rati. Halo kapan kelas bisnis online? Bisnis online tanggal 29, itu ada bagus tuh, si Riko Huang, lu ikut deh, bagus itu. Andris, lokasi sama pasar besar Malang deket gak? Mau private? Alah, lu mah deket. Kalau di Malang mah gak ada yang jauh, semua deket ya. Amin Taufik, apakah apply kartu kredit itu harus pakai fixed line? Karena semenjak CC dihapus, saya apply CC Jack, padahal 6 CC. Iya, fixed line tapi untuk telepon kantor. Dan kalau nggak punya fixed line, bikin aja lah. Fixed line itu murah kan. Anda nanti IndiHome aja, pakai aja IndiHome, beres. Gini loh Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jangan hanya gara-gara nggak punya fixed line, kemudian mengurungkan niat Anda apply kartu kredit. Ya, karena begini, Anda apply kartu kredit, kalau belajar di kelas saya, kita nyari ratusan juta. Ingat ya, ratusan juta. Kapan lagi siapa yang mau minjemin Anda ratusan juta tanpa jaminan? Nggak ada lagi. Ini kesempatan kita untuk jadi kaya. Nah, Anda mau pinjam ratusan juta, pasang fixed line aja nggak mampu, kan ya lucu, ya kan? Ya mending nggak usah play gitu kan. Nah, pasang fixed line tuh maksimal, saat nyogok-nyogoknya itu paling 300.000. Yes. Nah, Usman Sabtono tes diterima Mas Usman. Nah, oke, saya rasa gitu aja ya. Saya tak mandi dulu. Masih dong bisnis online-nya gimana ya? Yang mana bagusnya? Bisnis online gini. Saya bahas sedikit ya bisnis online ya. Kemarin saya belajar. Jadi kalau Anda mau belajar bisnis online, mulailah dengan sistem namanya dropshipper. Dropshipper itu begini loh. Anda ke supplier cuman modal gambar doang. Nanti kalau ada yang beli, tinggal suruh kontak supplier, suruh ngirim barangnya ke pembeli Anda, pakai atas nama Anda. Itu namanya dropshipper. Itu relatif tanpa modal, nggak nyetok barang, yang tinggal Anda belajar cara menjualnya. Dan kalau nggak laku pun ya sudah nggak ada rugi apa-apa. Nah, Master Suhu ada yang ajak gabung Freedom dengan modal Geston. Bagaimana Master bingung? Gabung Freedom itu apa? Dream for Chot, ya kan? Money game. Kacau itu, mah udah mati itu. Dream for Freedom, Dream from Chot itu udah mati itu ya. Oke. Makasih Suhu, thank you. Oke. Jadi sementara saya rasa itu aja dulu. Kita udah jam 11. Teman-teman terima kasih ya buat teman-teman, ada Usman, ada Marwan, ada Blue Ghost, ada David. Kemudian tolong Anda di sini ya. Nah, ada live itu notifikasi. Anda kalau nggak salah di sini. Jadi nanti kalau Anda ada kuliah begini dari saya, Anda bisa cek di sini. Oke? Kerjasama aduh ini kartu kredit Permata PHC niaga dengan Asia biasanya berapa tahun, setelah itu putus ya. Permata PHC-nya sangat membantu. Kalau itu tergantung kontrak masing-masing ya.
Oh, terima kasih. Oke, thank you. Ada Loy, Prima, ada Wills, ada John Wesley. Halo, thank you semuanya ya. Nah, deh, cerot. Oke, bye-bye. Mwah.